Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dia Puji Lestari, NPM 192165110 akan menyampaikan mengenai analisis jurnal internasional dan nasional mengenai defisit. Review jurnal pertama yaitu penuh yang berjudul The Effect of Fiscal Deficit on Economic Growth in a Emerging Economy. Penulisnya yaitu Tung LT, tahun terbit 2018, sumber jurnal yaitu Journal of Economic Studies, volume 11, halaman 3. Abstraknya yaitu defisit di Vietnam meningkat tajam dari tahun ke tahun dan memberikan efek buruk perekonomian, terlebih pada output bruto, investasi swasta dan asing, termasuk ekspor neto. Pembahasannya yaitu mengenai permasalahan ekonomi di Vietnam tidak lepas dari rendahnya investasi dan menabung, sehingga menjadi salah satu penyebab defisit. Mengurangi upah yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu pengaruh atau jalan keluar supaya defisit berkurang setiap tahunnya. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu pemerintah Vietnam harus mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan dalam negeri agar defisit tidak terus meningkat. Kekuatan jurnal yaitu mudah dipahami, memberikan solusi perekonomian, dan pembahasan juga cukup lengkap. Kelemahan jurnal yaitu identitas jurnal yang kurang lengkap. Jurnal yang internasional yang kedua yaitu judulnya Fiscal Deficit and its Effect on Economic Growth, Evidence from Bangladesh. Penulisnya yaitu Muhammad Irsyad Hussein dan Mahfuzul Haque. Tahun terbit 2017, sumber jurnal ekonomik, halaman 1-19. Abstraknya yaitu pemerintah harus menjaga supaya defisit terkendali dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Juga pengeluaran pemerintah harus diatur supaya defisit tidak terjadi secara besar-besaran. Pembahasannya yaitu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Bangladesh cenderung stabil dan meningkat dari tahun ke tahun yang menjadi contoh bagi negara berkembang. PDB atau produk domestik bruto Bangladesh yang meningkat dari tahun ke tahun, dan mayoritas warga Bangladesh bermata pencaharian sebagai petani. Kesimpulannya yaitu pengeluaran pemerintah selalu diawasi dan didahulukan untuk kepentingan publik, meningkatkan investasi dan menabung agar perekonomian tidak defisit, sehingga perekonomian di masa mendatang cenderung stabil. Kekuatan jurnal yaitu pembahasan singkat dan cukup jelas, memberikan solusi perekonomian. Kelemahan jurnal yaitu pembahasan tidak langsung dan banyak istilah-istilah asing, juga identitas jurnal yang kurang lengkap. Yang selanjutnya yaitu jurnal internasional. Judulnya yaitu Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1981 sampai 2020. Penulisnya yaitu Rosyeti dan Eriati. Tahun terbit yaitu 2011, sumber https://medianeliti.com. Abstraknya yaitu peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran terhadap inflasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1981 dan sampai 2020. Kekuatan jurnal yaitu jurnal mudah dipahami, materi sangat terperinci dan lengkap, dan referensi jurnal juga cukup jelas. Kelemahan jurnal yaitu identitas jurnal yang kurang lengkap dan kesimpulan jurnal kurang jelas. Review jurnal pertama yaitu Vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi stabil, namun beberapa tahun belakangan mengalami defisit yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Disebabkan oleh rendahnya tabungan dan investasi juga menjadi salah satu ancaman. Perlunya kebijakan yang dilakukan pemerintah serta mengajak warga negaranya untuk menabung dan berinvestasi sehingga perekonomian tidak defisit lagi dan membaik untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu Bangladesh sebagai salah satu negara berkembang di Asia.
yang memiliki permasalahan hampir sama dengan Vietnam, meskipun memiliki peringkat ke-48 di dunia dengan PDB sebesar 224,889 miliar dolar. Tidak mungkin bagi Bangladesh untuk menghindari inflasi, deflasi, dan defisit. Bangladesh sangat berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran dikarenakan untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam keuangan. Didahulukannya kepentingan darurat menjadi prioritas bagi Bangladesh. Permasalahan sama dengan Vietnam, yakni rendahnya tabungan dan investasi, perlu adanya peningkatan supaya ekonomi tetap stabil. Selanjutnya yaitu review jurnal nasional. Pemerintah Indonesia menetapkan besarnya defisit yang terjadi setiap tahunnya, tentu dengan perekonomian matang supaya perekonomian tetap stabil. Namun seringkali besarnya defisit melebihi target yang ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap perekonomian. Perlu adanya pengawasan yang lebih serius lagi di sektor perekonomian dan menjaga masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menabung dan investasi, serta warganya selalu membeli produk dalam negeri yang tidak kalah bagus dengan produk luar negeri, sehingga negara Indonesia memiliki sistem perekonomian lebih baik ke depannya. Sebagai negara berkembang, perlu adanya kebijakan yang lebih efektif dalam mengawasi setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah supaya terhindar dari penggelapan dana. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.